Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Kita akan menjalani kehidupan kita di hari ini. Sebelumnya itu mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi ini kami datang mengucap syukur kepadamu. Engkau menyertai kami Tuhan dan memberikan hidup yang baru kepada kami. Kami akan menjalani kehidupan hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu lewat persekutuan kami pada saat ini. Firman-Mu akan kami dengarkan sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk memahami dengan baik firman-Mu ini dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian 40 ayat 24 sampai dengan 34. Ayat 34 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita, Allah yang merancang. Saudara-saudara, berjumpa dengan orang baru apalagi seorang pejabat tentulah sangat mempengaruhi batin kita. Apalagi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, pasti kita terbeban dengan banyak hal. Misalnya, bagaimana kita harus menyampaikannya. Jangan sampai kita salah ngomong. Ada perasaan was-was. Jangan-jangan ada persyaratan yang sulit dipenuhi lalu permintaan kita ditolak. Dan lain-lain sebagainya. Nah itulah yang terasa dalam hati para pencari kehidupan dari tanah Kanaan, yaitu anak-anak Yakub. Namun demikian apa yang dipikirkan oleh anak-anak Yakub ketika mereka berjumpa dengan Yusuf justru sangat berbeda. Apalagi ketika Yusuf memastikan bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya dan mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Sukacita bercampur haru makin terasa bagi Yusuf ketika melihat saudara kandungnya Benyamin ada di hadapannya. Sukacita Yusuf sangat tampak ketika pertama ia meninggalkan saudara-saudaranya dan masuk ke kamar menangis karena rasa haru penuh sukacita. Hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Kedua, Yusuf meminta para pegawainya untuk menghidangkan makanan, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, saudara-saudara, bagi Yusuf peristiwa masa lalu ketika ia dijual saudara-saudaranya bukan halangan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Masa lalu memang sungguh pahit dan mungkin saja bagi orang lain akan menjadi dendam kesumat. Namun bagi Yusuf peristiwa itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Rancangan Allah tak terselami oleh pikiran manusia. Kita hanya dapat memahaminya dengan meyakini iman yang sungguh. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia
menyerahkan seluruh kehidupan ini bahwa Engkaulah Allah sumber kehidupan kepada kami. Engkau yang merancang seluruh kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, berkati Tuhan pekerjaan dan rencana hidup kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkatinya, memberikan kekuatan kepada kami, menopang kami dan menyertai kami. Sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.